Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Restu Atiko, NIM E 2019-1014. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1. Baik, di sini saya akan menanggapi video yang sudah diupload oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI, yaitu tentang kejayaan peradaban Islam di Spanyol. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu awal masuknya Islam di Spanyol. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam terlebih dahulu menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Nah, penguasaan ini terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Nah, kemudian masuknya Islam di Spanyol ini dilakukan dengan cara penaklukan. Ada 3 nama yang berjasa dalam penaklukan itu. Yang pertama yaitu Tarif Ibnu Malik, yang kedua Torik Ibnu Ziyad, yang ketiga yaitu Musa Ibnu Nusair, yang masing-masing mempunyai peranan sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya yaitu dalam kemajuan peradaban Islam di Spanyol ini ada 5 periode. Yang pertama yaitu dimulai pada tahun 755 sampai 912 Masehi, di mana pada periode ini Islam mulai memperoleh kemajuan baik dalam politik ataupun peradaban, walau di sisi lain banyak ancaman dan kerusuhan yang terjadi. Kemudian gubernur atau lebih dikenalnya dengan Amir pertamanya yaitu Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 755 dan diberi gelar dengan Ad-Dakhil. Selanjutnya periode kedua dimulai sejak tahun 912 sampai 1013 Masehi. Nah, pada periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya melebihi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Kemudian berbeda dengan sebelumnya, pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Ada 3 khalifah besar yang memerintah pada pemerintahan di periode kedua ini. Di antaranya yang pertama Abdurrahman Al-Nasir dari 912 sampai 961 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu Hakam II dari 961 sampai 976 Masehi. Yang ketiga yaitu Hisham II dari 976 Masehi sampai 1009 Masehi. Selanjutnya pada periode ketiga yang dimulai dari tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terbelah menjadi 30 negara kecil di bawah pemerintahan Mulukut at-Tawaif yang pusatnya di kota Seville, Cordova, Toledo, dan lain-lain. Di samping itu, umat Islam banyak melakukan pertikaian secara intern sehingga membuat kehidupan politik tidak stabil, akan tetapi kehidupan intelektual terus berkembang. Nah, selanjutnya yaitu periode keempat dari tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini kekuatan pada masa kekuasaan dinasti Murabitun dan Muwahhidun menjadikan kekuatan Kristen melemah dan mundur dan menguasai kota-kota muslim. Nah, tidak lama kemudian Muwahhidun meninggalkan Spanyol sehingga Islam terpojokkan dan terlepaslah kekuasaan Islam di Spanyol. Kemudian selanjutnya yaitu periode kelima dari tahun 1248 sampai 1492 Masehi, di mana pada periode ini peradaban kembali mengalami kemajuan, tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil, contohnya ya di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmad. Nah, kemudian pada tahun 1492 berakhirlah dinasti ini dan berakhir pula lah kekuasaan Islam di Spanyol.
Dan karena umat Islam dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit, dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Selanjutnya yaitu dinamika intelektual. Nah, yang pertama filsafat. Tokoh utamanya dalam sejarah filsafat Arab Spanyol ini adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Sayyid atau lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Kemudian, filsafat berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Kemudian terhadap filsafat dan pada ilmu pengetahuan pada abad ke-9 Masehi. Nah, selanjutnya yaitu sains. Tokoh-tokoh sains yang pertama yaitu Abbas Ibnu Fama atau ahli dalam bidang kimia dan astronomi. Beliau ini merupakan orang pertama kali yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Nah, kemudian yang kedua yaitu Ibrahim bin Yahya Al-Naqas. Nah, ini ahli dalam bidang ilmu astronomi. Kemudian yang ketiga yaitu Ahad Ibnu Ibas. Ini ahli dalam bidang obat-obatan. Kemudian yang terakhir yaitu Ummi Hasan bin Abu Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafidh, atau dua orang ini ahli dalam kedokteran dan dari kalangan wanita. Selanjutnya fikih. Nah, pada fikih ini Spanyol lebih dikenal dengan penganut madhab Maliki. Dan yang mengenalkan madhab ini di sana yaitu Ziyad Ibnu Abdul Ar-Rahman. Selanjutnya musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara di Spanyol mencapai kecermelangan. Nah, tokohnya yaitu Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki sebagai Zaryab. Kemudian dari segi bahasa dan sastra, bahasa Arab sudah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Nah, tanggapan saya yaitu saya akan menambahkan tentang kemunduran dan kehancurannya. Menurut buku yang sudah saya baca, yaitu tentang sejarah peradaban Islam, karangan Dedi Supriyadi, pada halaman 123 sampai 126, di mana di sana sudah dijelaskan bahwasannya sebuah kebudayaan dan peradaban pasti mengalami pasang surut layaknya berputarnya sebuah roda, di mana kadang di atas juga kadang di bawah. Nah, hal ini sudah merupakan ketentuan hukum alam. Berikut beberapa faktor kemunduran yang akhirnya membawa kehancuran Islam di Spanyol. Di antaranya, yang pertama yaitu munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Yang kedua, adanya konflik antara Islam dengan Kristen. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya muluk atau waif. Yang keempat, kemerosotan ekonomi. Yang kelima yaitu sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.